Oke, saya ambilkan dari tulisan-tulisannya. Mungkin kamu butuh ceramah kayak Amboni, tak kasih dalil-dalilnya. Ya, jadi ada banyak yang menurut saya beberapa ayat sering diulang oleh Amboni. Yang pertama ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayat terkenal sekali. Dan berpeganglah pada tali agama Allah semuanya, jangan terpecah belah. Cuma kalau ceramah hati-hati ya baca ayat itu. Saya pernah ada khotib ceramah, mungkin saking semangatnya bacanya keliru. Harusnya wa'tasimu, dia membacanya wa'tasimu. Iya, jadi ya mungkin nggak hati-hati kan. Khotbah Jumat kan saking semangatnya, mungkin karena melihat jamaahnya ngantuk, biar jamaahnya bangun bacanya keliru. Wa'tasimu. Atau Ali Imran 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khobalas. Ini ayat ini satu makna dengan Al-Maidah ayat 100 ya, yang kamu kemarin. Untung ayat ini tidak ketahuan. Kalau ketahuan dipakai juga. Ya, jangan kamu jadikan pelindung, jadikan teman tempat curhat di tona min dunikum, orang yang di luar kelompok. Layak lunakum khobala, dia akan membuatmu susah terus. Wadu ma'anitum, dan akan menghancurkan apa yang kamu miliki, menjauhkanmu dari apa yang kamu miliki. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sudah jelas kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan yang tersembunyi dalam batin mereka lebih dahsyat dari itu. Ini ayatnya lebih tegas daripada Al-Maidah tadi. Jangan jadikan orang-orang di luar kelompokmu sebagai penolongmu. Tidak usah nunggu ditolongi orang luar, bangkit sendiri. Kenapa? Jangan minta tolong mereka, karena mereka hanya ngerecokimu, bikin kamu sumpek, menjauhkanmu dari yang kamu miliki. Padahal telah jelas kebencian dari mulut mereka. Itu dari mulut mereka. Hati mereka jauh lebih dahsyat dari kebencian di mulut mereka. Oh, itu lebih tegas daripada Al-Maidah. Qad bayyana lakumul ayat. Ini Allah kayak bilang, sudah tak tunjukkan loh ya bukti-buktinya. In kuntum ta'qilun, kalau kamu mau berpikir. Tapi tenang saja, sebagian kita malas berpikir. Oke. Terus An-Nisa, untuk bikin semangat berjuang pakai ayat ini. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun engkau berada, kematian akan menemuimu meskipun engkau dalam benteng yang kuat. Oh, ini biar kamu semangat. Kalau mau berjuang, pertama-tama ucapkan selamat datang kematian. Kenapa? Kamu tidur apa berjuang, tetap mati. Kalau memang sudah waktunya. Kalau belum waktunya, ya kamu ngapain aja nggak sampai waktunya. Dimanapun mau bisa menemuimu, maka tidak usah gentar dalam perjuangan apapun. Tidak usah minder, tidak usah malas. Aina matakum yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Ini pesan untuk tidak gegeran. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Jangan kamu sering debat, sering gegeran untuk hal-hal yang tidak substansial. Fatafshalu. Kenapa jangan sering debat? Karena keseringan debat itu akan semakin membuatmu terpecah-pecah. Kalau tidak penting, mending tidak usah dibahas daripada nambah lagi jurang perbedaan di antara kita. Yang substansial saja lah yang kita bahas. Yang kecil-kecil biar aja lah. Biar yang lain yang bahas, tidak usah kita. Kenapa? Fatafshalu. Karena kalau tidak kamu akan pecah-pecah. Hari ini kan tiba-tiba ada banyak mazhab di Islam. Ada Syafi'i, Maliki,
Hanafi, Hambali, kemudian tambah lagi mazhab pro Ahok, anti Ahok, ada, ya kan? Ada mazhab kecebong, ada mazhab kampret, ada mazhab. Hari ini tiba-tiba banyak aliran. Kenapa? Karena kita sering tanazu. Fatashalu, maka kita semakin kecil-kecil pecahannya. Kalau kecil-kecil pecahannya kenapa? Watadhabari hukum, maka akan kekuatanmu akan hilang. Caranya Al-Quran apa? Biar kita tidak sering tanazuk, tidak sering gegeran. Wasbiru, sabarlah. Tahan mulutmu, tahan tanganmu dari komen. Wasbiru. Baru terus Allah, innallaha ma'as sabirin. Jadi jangan suka gegeran. Kita hari ini kan selalu terpancing untuk ngomentari, untuk yang lain maki, kamu ikut-ikutan maki, yang lain tidak. Fasbiru, sabar. Untuk urusan ini sabar dulu lah. Kenapa? Wong itu saudara kita. Kedepankan ukhuwah. Jangan mudah terprovokasi untuk kita pecah-pecah. Kenapa kalau kita pecah-pecah? Fatashalu wa tadhabari hukum. Kamu akan pecah-pecah dan kehilangan kekuatan. Itu sudah diwanti-wanti oleh Al-Quran sejak lama, cuma mungkin kita jarang ngaji. Terus ar-ra'at innallaha la yughayyiru ma biqaumin, tadi sudah saya jelaskan. Ada frase kedua yang menurut saya perlu dilanjutkan. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah sudah menghendaki kejelekan pada satu kaum, tidak ada yang bisa menentang, membatalkan. Maka upaya kita, usaha kita itu targetnya adalah satu, nyari ridhonya Allah, sehingga Allah tidak ingin yang jelek-jelek untuk kita. Itu maunya ayat. Jadi melakukan apapun untuk merubah nasib kita, targetnya tidak usah yang lain, targetnya adalah mencari ridhonya Allah. Biar Allah yang menentukan sendiri dan tidak menentukan yang jelek-jelek. Karena kalau Allah menakdirkan yang jelek, tidak akan ada yang bisa menolak. Itu ayatnya, masih banyak ayatnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa engkau anggap manusia itu dibiarkan saja setelah berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, tanpa diberi ujian, diberi cobaan. Ini bahan ceramah lagi buat kalian bahwa apapun kesulitan kita dalam perjuangan itu adalah cobaan dari Allah. Allah ingin lihat kamu dikasih kesulitan semacam ini, solusimu apa? Itu bagian dari ujian keimanan kita. Terus sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lam tajida li sunnatillahi tabdila. Ini yang juga banyak dipakai oleh Abu Ghani, bahwa dalam hidup ini ada sunnatullah fil ladzina khalau min qabl, yang juga ada dalam di kalangan kaum umat terdahulu. Wa lam tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak akan engkau temui dalam sunnatullah itu perbedaan. Rumusnya tetap sama. Sejak zaman umat-umat terdahulu juga begitu. Yang sungguh-sungguh akan sukses, yang sakar PDW akan hancur. Itu contohnya sunnatullah. Dan ini rumusnya sama. Kehancuran tiap umat juga sama, sesuai sunnatullahnya masing-masing. Ada lagi, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau ada peringatan banyak dan tidak ada manfaatnya buat kita, mafhum mukhalafahnya berarti iman kita kurang. Karena harusnya peringatan itu bermanfaat. Terus Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Doa yang sering kamu baca di fase-fase terakhir. Kita berdoa, padamu kami bertawakal, padamu kami bertobat, dan padamu nanti kami semua akan kembali.
jerih payahmu, semuanya nanti kembali ke Allah. Kok hasilnya jelek, kita malah susah, malah sumpek, malah jadi beban dalam hidup kita. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kalau ada orang zalim, orang merusak, itu dia tidak ngefek apapun pada Allah. Kalau kamu jahat itu Allah tidak terpengaruh sama sekali. Kalau kamu zalim, wa ma dzalamuna, engkau tidak menzalimi kami sedikit pun, tetapi engkau akan menzalimi dirimu sendiri. Rusaknya akan kamu rasakan sendiri, kacaunya akan kamu rasakan sendiri. Itu makna dari wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Maka jangan zalim, karena kalau kamu zalim, kezaliman itu akan menimpamu sendiri. Oke, terakhir ada beberapa quote yang diriwayatkan dari Abu Ghani. Saya ambil Inggrisnya. The nation which fight for obtaining of right 1 hour is better than living in abjection up to doomsday. Negara yang berjuang untuk mendapatkan kebenaran 1 jam saja itu lebih baik dari negara yang hidup dalam kehinaan selamanya sampai kiamat, up to doomsday. Jadi mending kita berusaha untuk benar 1 jam saja terus kita kalah hancur. Mending begitu daripada kita bertahan eksis tapi dalam kehinaan sampai kiamat. The nation which fight for obtaining of right 1 hour is better than living in abjection up to doomsday. Leader is a person who leads people by his action and practice, not by order and views. Pemimpin itu orang yang memimpin masyarakat melalui tindakan dan praktek nyata, bukan melalui bukan melalui perintah dan pendapat-pendapat. Kalau pemimpin bisanya hanya usul, ya tidak usah jadi pemimpin, kuliah saja di usuluddin. Lah isone cuma usul. Pemimpin harus bisa melakukan aksi dan tindakan nyata. Jangan hanya bisa ceramah, debat, diskusi. Itulah leader yang sejati. If a person fears kings without committing any sin, he is not more than a humiliated slave. Kalau ada orang yang takut pada para pemimpin, takut pada raja-raja, takut pada siapapun yang kamu anggap berkuasa, without committing any sin, padahal dia tidak salah apa-apa, dia tidak lebih dari budak yang hina. Ini sindiran padamu ya. Kalau kamu tidak salah, tidak punya kekeliruan apapun, ya jangan takut pada siapapun. Biasanya pada kings, pada pemimpin. Kalau kamu tidak salah. Karena kalau kamu tidak salah kok takut, berarti mentalmu mental budak. Nah, ini provokasinya Jamaluddin Afghani.